Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, ibadah rumah tangga yang kami lakukan secara streaming di setiap mata rumah tangga di sektor pelayanan masing-masing akan segera kita mulai. Pelayan firman pada malam ini adalah Ketua Majelis Jemaat, Pendeta Ibu Ina Parapat Lende. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam saat teduh sejenak. Persekutuan yang diberkati, dalam persekutuan umat percaya, kita patut saling mendukung dan menopang, serta memelihara keutuhan dan kelangsungan kehidupan bersama. Ketika permasalahan menerpa, serahkanlah seluruhnya kepada Allah, Sang Raja, dan dengan tekun kita bekerja sama menyelesaikannya. Dengan rasa syukur atas penyertaan Allah dalam persekutuan kita, serta kasih sayangnya yang mengangkat seluruh persoalan kehidupan, marilah datang beribadah kepadanya. Marilah kita berdiri dan menghadap Allah dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 452, bait 1 dan 2, naikkan doa tak enggan. Mari kita berdoa. Yang Maha Besar Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, penyelamat kehidupan kami. Di tengah-tengah persekutuan ibadah rumah tangga malam ini, kami datang menghadap kekudusan yang punya Tuhan. Kami mau membilang rasa hormat, syukur, dan pujian kami kepadamu atas kasih dan penyertaan Tuhan di sepanjang sejarah kehidupan kami, sehingga pada malam ini Tuhan boleh melayakkan kami untuk beribadah bersama-sama di rumah tangga kami masing-masing melalui ibadah keluarga. Tuhan Yesus, biarlah Engkau memberikan kekuatan, keselamatan, perlindungan yang daripada Tuhan sendiri, sehingga kami tetap aman dalam jubah kasih sayang Tuhan. Ibadah rumah tangga yang kami lakukan di tengah-tengah keluarga masing-masing, kami mau tabiskan itu dalam tatanan kasih setia Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Anak Bapa, dan tuntunan Roh Kudus yang menyertai setiap langkah kehidupan kami. Kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Mazmur pujian kita baca silih ganti dari Mazmur 60 ayat 13 sampai 14.
Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Dengan Allah, kita akan lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kidung Jemaat 452 bait yang ketiga, naikkan doa tak enggan. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita siapkan pembacaan Alkitab, terambil dari kitab Imamat pasal 4, ayat 13 hingga ayat yang ke-31. Kitab Imamat pasal 4, ayat 13 hingga ayat yang ke-31. Mari kita mohon bimbingan Roh Kudus sebelum masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami datang di hadapan hadirat-Mu Tuhan Yesus, membutuhkan Engkau berbicara bagi kami lewat kebenaran firman-Mu, sehingga oleh pertolongan Roh Kudus kami dapat memahami rahasia firman-Mu dan kami bersukacita di dalamnya. Berfirmanlah atas kami semua, karena kami anak-anak-Mu sudah siap dan sedia mendengarkannya. Ya Kristus firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, saya undang kita berdiri. Imamat pasal 4, ayat 13 hingga ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu segenap umat Israel, dan jemaat tidak menyadarinya, sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan dan mereka bersalah, maka apabila dosa yang diperbuat mereka itu ketahuan, haruslah jemaat itu mempersembahkan seekor lembu jantan yang muda sebagai korban penghapus dosa. Lembu itu harus dibawa mereka ke depan kemah pertemuan. Lalu para tua-tua umat itu harus meletakkan tangan mereka di atas kepala lembu jantan itu di hadapan Tuhan, dan lembu itu harus disembelih di hadapan Tuhan. Imam yang diurapi harus membawa sebagian dari darah lembu itu ke dalam kemah pertemuan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memerciknya 7 kali di hadapan Tuhan di depan tabir. Kemudian dari darah itu haruslah dibubuhnya sedikit pada tanduk-tanduk mezbah yang di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan. Dan semua darah selebihnya harus dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah korban bakaran yang di depan pintu kemah pertemuan. Segala lemak harus dikhususkannya dari lembu itu dan dibakarnya di atas mezbah. Beginilah harus diperbuatnya dengan lembu jantan itu, seperti yang diperbuatnya dengan lembu jantan korban penghapus dosa. Demikianlah harus diperbuatnya dengan lembu itu. Dengan demikian, imam itu mengadakan pendamaian bagi mereka sehingga mereka menerima pengampunan. Dan haruslah ia membawa lembu jantan itu keluar perkemahan, lalu membakarnya sampai habis seperti ia membakar habis lembu jantan yang pertama. Itulah korban penghapus dosa untuk jemaat. Jikalau yang berbuat dosa itu seorang pemuka yang tidak dengan sengaja melakukan salah satu yang dilarang Tuhan Allahnya sehingga ia bersalah, maka jikalau dosa yang telah diperbuatnya itu diberitahukan kepadanya, haruslah ia membawa sebagai persembahannya seekor kambing jantan yang tidak bercela.
Lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala kambing itu dan menyembelihnya di tempat yang biasanya orang menyembelih korban bakaran di hadapan Tuhan. Itulah korban penghapus dosa. Kemudian haruslah imam mengambil dengan jarinya sedikit dari darah korban penghapus dosa itu, lalu dibubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah korban bakaran. Darahnya selebihnya haruslah dicurahkan kepada bagian bawah mezbah korban bakaran. Tetapi segala ternak harus dibakar di atas mezbah, seperti juga lemak korban keselamatan. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya, sehingga ia menerima pengampunan. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu seorang dari rakyat jelata dan ia melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan sehingga ia bersalah, maka jikalau dosa yang telah diperbuatnya itu diberitahukannya kepadanya, haruslah ia membawa sebagai persembahannya karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor kambing betina yang tidak bercela. Lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala korban penghapus dosa dan menyembelih korban itu di tempat korban bakaran. Kemudian imam harus mengambil dengan jarinya sedikit dari korban-korban itu, lalu membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah korban bakaran. Semua darah selebihnya haruslah dicurahkan kepada bagian bawah mezbah. Tetapi segala lemak haruslah dipisahkannya, seperti juga lemak korban keselamatan dipisahkan. Lalu haruslah dibakar oleh imam di atas mezbah menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu sehingga ia menerima pengampunan. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Silakan duduk. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat ayat yang ke-31. Tetapi segala lemak haruslah dipisahkannya, seperti juga lemak korban keselamatan dipisahkan, lalu haruslah dibakar oleh imam di atas mezbah, menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu, sehingga ia menerima pengampunan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus pahami bahwa dosa bukan sekedar kesalahan. Dosa bukan sekedar karena tidak ada tempat bermain, sehingga anak kita melakukan kesalahan. Atau dosa bukan sekedar kegagalan etika. Oh, karena saya tidak makan, tidak mencuci tangan sehingga saya berdosa. Tidak. Dosa lebih daripada itu. Yang harus dipahami bahwa arti dosa itu dari kata hamartia, yang artinya bahwa kita tidak hidup sesuai standar Allah. Allah sudah menciptakan manusia segambar dengan dirinya. Manusia itu diberikan standar Allah. Manusia bisa melakukan buah-buah roh. Manusia punya karakter Allah dalam dirinya. Tetapi oleh dosa akhirnya disebut meleset dari sasaran. Manusia tidak lagi melakukan standar atau tidak masuk standar Allah. Itu yang pertama. Dosa juga adalah penyalahgunaan kebebasan. Saudara dan saya adalah makhluk yang diberikan kebebasan. Tetapi tanpa kita sadari atau mungkin juga dengan sengaja melakukan kebebasan-kebebasan kita tidak bertanggung jawab, sehingga akhirnya kita jatuh dalam dosa. Yang ketiga, saudara-saudara yang terkasih, dosa adalah pergeseran manusia dari posisi yang semula. Manusia sebagai makhluk Allah, tetapi sekarang manusia diperhamba oleh dosa. Sehingga posisi manusia yang tadinya kudus menjadi tidak kudus. Lalu yang keempat, dosa adalah kekuatan yang menghancurkan. Saudara, dosa tidak main-main. Jangan kita menganggap bahwa itu hanya sekedar salah paham, itu hanya sekedar
kelemahan manusia, namanya juga manusia. Tidak, saudara-saudara. Ketika dosa menguasai kita, maka kita mampu untuk menghancurkan satu dengan yang lain. Hubungan dengan Allah menjadi hancur, apalagi hubungan kita dengan manusia. Manusia menjadi manusia berdosa, sehingga kemampuan yang dia lakukan hanya menghancurkan. Dan saudara, dosa juga membuat kita melawan Allah dan akhirnya menolak masuk dalam rencana Allah. Itu dosa. Sehingga saudara-saudara yang terkasih, ketika manusia dikuasai dosa, maka manusia tidak terlalu senang, bahkan tidak senang hidup dalam kebenaran. Nah, dari sini kita memahami firman Tuhan. Imamat pasal 4 ini mencakup 4 kategori. Ada imam, seluruh umat, seorang pemuka, dan rakyat jelata. Jadi saudara-saudara yang terkasih, pasal 4 ini mengajarkan kita tentang dosa yang dilakukan oleh para imam. Jadi saudara, para imam ini orang-orang yang bekerja di bait Allah bukan berarti mereka tidak melakukan dosa. Mereka juga melakukan dosa, sehingga mereka juga harus membawa persembahan kepada Allah. Lalu yang kedua, umat, seluruh umat. Jadi saudara-saudara, di sini kita diajarkan bahwa seluruh umat ini juga berdosa. Kita tidak bisa datang dengan dosa kita sendiri. Ketika kita masuk dalam sebuah persekutuan, pasti kita melakukan kesalahan. Sehingga umat yang bersalah atau jemaat yang bersalah ini harus datang membawa korban persembahan. Berupa lembu dan juga bisa domba dan sebagainya. Lalu kategori ketiga, pemuka. Orang-orang pemimpin juga melakukan kesalahan. Nah, ketika mereka duduk sebagai pemimpin dan melakukan kesalahan, mereka juga harus membawa persembahan kepada Allah. Persembahan penebusan dosa. Lalu yang terakhir, saudara-saudara yang terkasih, kita juga diajarkan korban penghapus dosa ini bagi rakyat jelata. Jadi saudara-saudara yang terkasih, jangan dianggap bahwa yang bisa membawa persembahan korban itu orang-orang yang hebat, para imam, pemuka, pemimpin, dan juga umat, tetapi juga rakyat jelata yang masuk kategori orang miskin. Tetapi ketika dia melakukan salah, dia juga harus datang membawa korban, persembahan, penebusan dosa kepada Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka berkali-kali berulang-ulang melakukan persembahan penebusan salah ini. Dan bukan saja para imam, umat, pemuka, para pemimpin, tetapi juga rakyat jelata. Dan ketika mereka sudah datang membawa persembahan kepada Allah, maka dikatakan di sini tadi ayat 31b, dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu sehingga ia menerima pengampunan dosa. Nah, saudara-saudara yang terkasih, betapa mahalnya sebuah persembahan penebusan dosa ini dibawa oleh para imam yang berdosa, dibawa pemuka agama, dibawa persekutuan, dan juga pribadi atau rakyat jelata. Dan saudara-saudara, ketika mereka datang, mereka membawa persembahan itu, mereka juga diperdamaikan dan menerima pengampunan Allah. Saudara-saudara yang terkasih, saya mau katakan bahwa betapa manusia membutuhkan pengampunan. Karena apa? Hakikat manusia berdosa. Apapun yang dia lakukan, dia tidak terbebas dari dosa. Untuk itu dia memohon pengampunan. Ketika dia datang memohon pengampunan dengan membawa persembahan itu, maka dia berdamai dengan Allah. Nah, saudara-saudara yang terkasih, Allah tahu betapa manusia membutuhkan pengampunan. Sehingga Allah hadir lewat Yesus Kristus sebagai korban penebus salah. Dia menggantikan persembahan-persembahan korban yang kita lakukan berkali-kali, berulang-ulang. Dan hanya Tuhan yang bisa menebus saudara dan saya. Sehingga anak Allah yang tak bercacat celah itu akhirnya mengorbankan dirinya
untuk menebus salah saudara dan saya. Dari sini dituntut daripada kita hidup yang kudus. Sesuai tema kita pada saat ini. Hidup kudus. Kenapa hidup kudus? Karena kita sudah menerima pengampunan, pendamaian dengan Allah sehingga kita mau hidup dalam kekudusan. Kenapa hidup kudus? Karena kita menerima pengampunan itu sebagai respon mendapat pengampunan itu, kita bersedia untuk hidup dalam kekudusan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita bahwa ritual untuk mendapat pengampunan itu bukan tugas umat saja, tetapi juga tugas imam. Imam dia harus bertanggung jawab untuk dosa daripada dirinya sendiri dan juga diri umat. Persekutuan juga harus bertanggung jawab terhadap dosa persekutuan itu dan juga dosa umat. Begitupun para pemimpin, begitupun umat itu sendiri. Jadi saudara-saudara yang terkasih, kalau di dalam ibadah itu ada pengampunan dosa, mari kita sama-sama memohon pengampunan dosa. Baik untuk para imam, baik untuk para pemimpin kita, untuk persekutuan kita dan juga untuk pribadi kita. Karena apa? Kita membutuhkan pengampunan. Dan lewat pengampunan itu maka kita berdamai dengan Allah. Itu yang pertama. Jadi saudara-saudara yang terkasih, ketika sebuah liturgi ibadah ada doa pengakuan dosa, lalu di dalam pengakuan dosa itu ada juga yang dikatakan dengan hidup baru. Itulah ada hal-hal yang serius yang harus kita lakukan. Bahwa sekalipun sudah sehebat kita menjaga kehidupan kita, kita adalah umat yang berdosa. Makanya harus terus memohon pengampunan dan pendamaian dari Allah. Bawalah para imam juga, para pejabat gereja, majelis jemaat, pengurus pelkat, dia juga harus memohon pengampunan dosa daripada Tuhan. Begitupun para pemimpin kami, begitupun sebuah persekutuan. Ketika masuk dalam doa pengakuan dosa, mari kita bersama-sama memohon pengampunan dosa. Karena kita tidak terbebas dari dosa. Tetapi ketika kita memohon pengampunan, maka Allah Bapa di sorga dalam Yesus Kristus mengampuni kita. Yang kedua, setelah kita mendapat pengampunan dosa, kita diminta hidup dalam kekudusan. Saudara, apa yang dimaksud dengan kudus? Kudus itu dari kata kados artinya disendirikan. Kenapa kita harus disendirikan? Kita disendirikan untuk melakukan kehendak Tuhan. Tadinya kita melakukan kehendak diri sendiri, melakukan kehendak apa yang dituntut oleh dosa. Tetapi ketika kita masuk dalam pengampunan dosa, maka kita hidup dalam kudus. Kita disendirikan. Kita kudus, maka kita harus hidup dalam standar Allah. Standar Allah ini adalah hidup benar, hidup yang seturut dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kekudusan itulah menempatkan kita hidup sebagai anak-anak Allah. Yang ketiga, saudara-saudara yang terkasih, hidup kudus ini tidak main-main. Standar kita adalah acuan kita kepada Yesus Kristus. Yesus yang hidup dalam kebenaran dan tuntutan-tuntutan lewat firman Tuhan, seharusnya kita bersedia melakukannya. Karena itu standar yang harus kita jalani. Saudara, saya kasih contoh tentang sebuah benda yang disebut berkualitas atau punya standar. Saya kasih contoh, mungkin benda itu pisau. Pisau itu disebut masuk sebagai standar atau benda yang berkualitas atau benda yang memenuhi syarat bahwa dia adalah disebut pisau, itu pasti dia tajam. Dia bukan saja tajam tetapi
tajamnya tuh lama, jadi awet. Lalu sebuah benda yang disebut pisau itu juga masuk sebuah standar bila dia bukan saja awet dan juga bukan saja berkualitas atau memakai dalam waktu yang lama, tetapi dia benar-benar bisa memudahkan pekerjaan kita. Jadi ada pisau juga, tetapi aduh kalau kita pakai lama sekali. Tetapi ada pisau yang memang sudah masuk dalam sebuah standar sebagai pisau, maka dipakainya lebih mudah, mempermudah pekerjaan kita. Nah, kalau itu saudara dan saya masuk kategori sebagai orang yang kudus, berarti orang yang masuk dalam sebuah standar Allah, maka apa yang harus kita buat? Kita harus awet. Awet dalam arti apa? Kita ada dalam persekutuan itu, kita melakukan hal-hal yang benar seturut dengan standar Allah. Tidak sedikit-sedikit mundur, tidak sedikit-sedikit mutung, tidak sedikit-sedikit langsung lari dari persekutuan, tidak. Saudara dan saya sudah diampuni. Dan ketika kita diampuni, kita masuk dalam standar yang dipunyai Allah bahwa kita kudus, maka kita ada sebagai orang-orang yang masuk standar Allah. Nah, saudara-saudara yang terkasih, hidup kudus itu adalah syarat ketika kita menjadi orang-orang yang menghargai pengampunan Tuhan. Karena ketika kita dikuasai dosa, maka kita menjadi hamba dosa. Dan amat disayangkan, hidup kita tidak ada yang benar. Selalu saja kita mengacaukan persekutuan, mengacaukan keluarga, mengacaukan diri kita sendiri, pekerjaan-pekerjaan kita pun kita kacaukan karena dosa melekat pada kita. Tetapi dengan pengampunan Tuhan, maka kita terbebas dari dosa. Kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih diberkati, menjadi berkat bagi keluarga, bagi persekutuan, bagi kehidupan pribadi kita masing-masing. Sehingga akhirnya kita dapat memuliakan Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus yang ada di rumah, mari ketika saudara berdamai dengan Allah, berarti saudara mendapat pengampunannya. Saudara dapat berdamai dengan diri saudara sendiri, berdamai dengan sesama, berdamai dalam persekutuan. Karena saudara sudah kudus dan saudara berada dalam standar Allah. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita boleh naik ke level yang lebih tinggi lagi, bahwa kita meninggalkan dosa-dosa kita dan hidup dalam kehidupan yang baru karena pengampunan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku, mari kita menyanyi dari Kitab Bakti 277 bait 1 dan 2. Saudara-saudaraku,
Jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang di sorga, Engkau kudus dan mulia. Engkau adalah Tuhan yang penuh pengasihan, menciptakan kami semua sebagai umat milik kepunyaan-Mu dalam standar kehidupan yang tinggi. Tetapi oleh dosa kami mengambil kehidupan yang merendahkan kehidupan yang Engkau beri, sehingga kami senang ada dalam dosa, bahkan kami bangga dengan dosa-dosa kami. Tetapi tanpa kami sadari bahwa dosa itu mengikat kami sedemikian rupa, menuntun kami jauh daripada-Mu. Tetapi oleh kasih sayang-Mu yang kekal, Engkau terus datang menyadarkan kami oleh Roh Kudus, menempatkan kami kembali sebagai anak-anak-Mu, dan Engkau mau kami kembali menjadi manusia yang mempunyai standar kehidupan yang tinggi, bahwa kami adalah anak-anak milik kepunyaan-Mu. Biarlah Tuhan, kami mau menyadari dosa-dosa kami, dan kami mau hidup dalam kebenaran, dan sebagai rasa terima kasih kami mau hidup dalam kekudusan. Berilah kemampuan, berilah sukacita, berilah kerinduan setiap saat, sehingga kami boleh masuk dalam standar Tuhan dan kami bersyukur di dalamnya. Malam hari ini ketika keluarga berkeluarga datang bertelut di hadapan hadirat-Mu, memohon bila Engkau berkenan dalam rancangan-Mu yang hebat, biarlah dunia ini pulih kembali, terbebas dari virus corona, dan Indonesia juga boleh kembali hidup dalam kehidupan yang benar, dalam standar Tuhan sendiri. Sehingga lewat badai ini kami dituntun dalam kebenaran, kami masuk dalam pertobatan, bukan saja pribadi tetapi keluarga, bukan saja keluarga tetapi umat, bukan saja umat tetapi bangsa ini. Sehingga kami mau dituntun oleh Roh Kudus masuk dalam kehidupan yang layak dan berkenan kepada Tuhan, sehingga kehidupan kami menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang-orang yang masih berkubang dalam dosa, senang dalam dosa mereka, sehingga tanpa mereka sadari mereka menjauh dari hadirat-Mu. Mari Tuhan, Engkau juga tolong mereka. Angkatlah mereka dari kehidupan yang salah ini. Tuntunlah mereka dalam kebenaran, sehingga mereka terbebas dari dosa. Dan bukan mereka sendiri, tetapi seisi rumah tangga mereka kembali diberkati. Tuhan Yesus, kami yang juga masih merencanakan dosa dalam batin kami, Engkau juga beri keberanian untuk kami mendapatkan Tuhan, sehingga kami senang hidup kembali dalam kebenaran. Tuhan Yesus, kami satukan hati, kami terus memohon kepadamu, Engkau berkati anak-anak kami, biarlah mereka juga bersukacita hidup dalam kebenaran, sekalipun mereka masih kecil, teladan senantiasa kami beri, sehingga mereka bersyukur kepadamu. Remaja-remaja kami, ajarlah mereka menghargai tubuh mereka sebagai bait-Mu, mereka tidak jatuh dalam dosa, tetapi mereka bersyukur, mereka punya figur ayah ibu yang hidup dalam kekudusan. Kami juga berdoa untuk orang muda, Tuhan juga jaga. Ada ancaman seks bebas, narkoba ada di mana-mana. Biarlah orang muda kami tidak mengambil bagian di dalamnya, tetapi mereka hidup dalam kekudusan. Mereka bersyukur untuk semua pengampunan yang terberi atas mereka. Orang tua kami, Engkau juga jaga dan lindungi, sehingga makin tua makin bijaksana dan senantiasa bersandar kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk semua keluarga yang sedang berada dalam persoalan-persoalan rumah tangga, masalah ekonomi, bahkan masalah pekerjaan. Mari Tuhan, kami percaya, yakini Engkau punya rancangan yang hebat. Engkau mengizinkan badai ini, Engkau juga memberikan kami kekuatan untuk melihat pertolongan-Mu. Nyatakanlah pertolongan-Mu atas keluarga-keluarga kami, sehingga di tengah-tengah bahaya ancaman virus corona ini, kami terus berseru hanya kepada Tuhan.
Tuhan Yesus, kami juga memohon berterima kasih banyak untuk keberhasilan anak-anak kami. Mereka sedang mencari pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Engkau mau memberkati kami, keluarga kami, sehingga kami dapat mengiringi masa depan mereka dengan baik, karena masa depan itu sudah disediakan oleh Tuhan. Tuhan Yesus, semua pelayanan kami Engkau berkati, para presbiter di 12 sektor ini Engkau juga berkati. Ketika kami tidak melayani, biarlah kami menjadi tiang doa dalam rumah tangga. Kami senantiasa juga berdoa, datang sebagai umat yang memohon ampun atas segala kesalahan umat. Kami juga mampu menjadi imam dalam rumah tangga, dan kami mendoakan seisi rumah tangga kami. Tuhan Yesus, kami juga memohon Engkau berkati pelayanan-pelayanan, ibadah live streaming, ibadah streaming yang berlangsung, biarlah berkuasa atas umat-Mu, sehingga umat-Mu bersukacita di dalam ibadah. Terima kasih banyak Tuhan, jangkaulah mereka yang sakit. Kami bawa anak dari keluarga Matruti yang juga sakit. Kami juga berdoa untuk pemulihan Ibu Tupan, Engkau juga jamah. Kami juga memohon Engkau menjamah orang tua kami dalam usia yang lanjut, mereka rentan terhadap sakit penyakit. Biarlah jamahan tangan Tuhan berlaku atas mereka semua. Tuhan Yesus, kami juga mohon kepadamu pada saat ini, peganglah erat tangan kami, dan biarlah kami mampu untuk melihat pertolongan Tuhan yang terus berlangsung untuk masalah-masalah virus pada saat ini. Karena dengan banyaknya yang sembuh, kami tahu Tuhan berpihak kepada kami, belas kasihan-Mu terjadi atas kami semua. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, berkatilah kami dalam Putra-Mu Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak, Ibu, saudara-saudara, adik-adik semua yang ada di rumah, marilah kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat, dengan mengingat pesan Alkitab dalam Matius 6 ayat 3-4 yang menyatakan, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 363 bait 1 dan 2.
Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari berdoa. Ya Tuhan Yesus, korban persembahan yang hidup, di tengah-tengah situasi dunia yang begitu mencekam akibat virus corona, kami tetap bersyukur dan bersukacita atas kebaikan kesetiaan yang Tuhan nyatakan bagi kami melalui ibadah keluarga malam ini. Firman Tuhan sudah ditaburkan yang memberikan kekuatan untuk kami melangkah bersama dengan Tuhan dalam kehidupan yang berkenan, kekudusan yang Engkau nyatakan bagi kami, sehingga kami menjadi anak-anak tebusan kepunyaan Tuhan. Engkau telah memberkati kami ya Tuhan, dan malam ini sebagai tanda ungkapan syukur umat-Mu, kami telah memberikan bagian kami sebagai persembahan yang kami beri untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Tuhan, kuduskanlah persembahan kami ini, sehingga persembahan ini dapat berguna untuk pelayanan kasih. Dalam Kristus Yesus Tuhan, sumber berkat, kami tetap berdoa dan bersyukur kepada Bapa yang di surga. Terpujilah Kristus. Amin. Umat tetap berdiri. Saudara-saudaraku di rumah, kita tetap berdiri dan dengarlah amanat pengutusan. Damai sejahtera Tuhan memenuhi kehidupan kita dan jadilah pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita naikkan pujian pengutusan dari Kidung Jemaat 352 bait 1 dan 2. Dan pikiran kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Allah Bapa, dalam Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus akan terus memenuhi berkat, kesehatan dan kebaikan atas rumah tangga Jemaat GPB RNE mulai dari sekarang kekal sampai selama-lamanya.